Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fima Fihi bagian 59. Baik, langsung saja. Bismillah. Demikianlah kedekatan dengan Allah tidak akan menjadi mudah kecuali dengan jalan menghambakan diri. Dia adalah Maha Pemberi, Dia yang memenuhi dasar lautan dengan mutiara, yang membungkus duri dengan mawar dan memberikan roh pada segenggam tanah. Semuanya dilakukan tanpa ada pretensi dan tanpa pendahulu. Setiap komponen alam memiliki kedudukan di sisinya. Ketika seseorang mendengar kabar bahwa di sebuah kota ada seorang mulia yang memberi hadiah dan donasi yang besar, maka dia akan terdorong untuk mengunjungi orang tersebut dengan harapan bisa mendapatkan bagian dari pemberian itu. Demikianlah Allah mengaruniakan ketenaran pada orang tersebut. Jika reputasi dan seluruh alam lahir dari kelembutan-kelembutannya, mengapa kamu tidak mencari manfaat darinya, tidak meminta jubah-jubah kehormatan dan memohon kepadanya? Kamu justru malah duduk menganggur seraya berkata, jika Allah menghendaki, Dia akan memberikan semua itu padaku. Kamu tidak pernah meminta apapun darinya. Baik, pada halaman ini Rumi memberikan sebuah keterangan atau mengingatkan kepada kita tentang sebuah materi tauhid yang luar biasa. Poin pertama adalah bahwa kedekatan dengan Allah tidak akan menjadi mudah kecuali dengan jalan menghambakan diri. Ada yang menjelaskan bahwasanya tangga menuju Allah Ta'ala itu ada 7.000, yang masing-masing tangga itu memiliki 1.000 tahapan. Jadi memang ini menggambarkan bahwa sangat sulit kita untuk bisa mendekat pada Allah Ta'ala. Artinya jika melalui jalan syariat kita jalannya itu tidak mudah. Di sini Rumi mengingatkan bahwa jika ingin dekat sama Allah itu tidak mudah kecuali bagi orang yang menghambakan diri. Apa yang dimaksud dengan menghambakan diri? Inilah yang menjadi tidak mudah, karena Allah Ta'ala itu tempatnya sangat luhur, sangat tinggi. Kalau kita ingin menuju ke sana, ke tempat yang tinggi, kita harus bisa melepaskan ikatan-ikatan yang sudah mengikat kita. Karena posisi kita sekarang ada di tengah-tengah. Kita bukan di bawah, kita bukan di atas, tapi kita sekarang sedang di tengah-tengah. Nah, posisi tengah-tengah inilah merupakan posisi yang paling nyaman. Di sini terlalu banyak ikatan-ikatan, banyak rantai-rantai yang membelenggu kita. Nah, agar kita bisa naik ke atas, maka kita perlahan-lahan melepaskan ikatan-ikatan yang sudah membelenggu kita. Sebaliknya, kalau kita terlampau terlena dengan ikatan-ikatan duniawi, maka kita bukan di tempat tengah lagi. Ikatan itu akan menarik kita masuk ke dalam dunia, bahkan lebih dasar lagi. Sehingga kalau bisa digambarkan, dunia itu di tengah-tengah, di bawahnya itu adalah alam tempatnya setan berkumpul, kemudian di atasnya dunia tempat para malaikat, jadi tempat alam malakut. Jadi kita ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendekat sama Allah Ta'ala? Ya kita terbang, kita lepaskan perlahan-lahan ikatan dunia. Ibarat gambar ini, jadi ibarat timbangan. Kalau kita ingin mendekat sama Allah Ta'ala, caranya adalah menghambakan diri. Jadi kita menitik beratkan cinta daripada harta dunia. Nah, bagaimana cara menghambakan diri yang baik dan yang benar? Caranya adalah dengan menggunakan hati atau cinta. Karena kalau menggunakan akal, akal itu selalu senang dengan dunia. Sementara hati selalu rindu pada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghambakan diri pada Tuhan sementara kita tidak pernah melihat Tuhan, kita tidak pernah mendengar Dia bicara, dan kita juga tidak tahu siapa Dia sebenarnya. Lalu bagaimana cara kita menghambakan diri padanya? Caranya adalah dengan menghambakan diri pada ciptaannya. Jadi sesama manusia kita harus menjadi pelayan, kita harus menjadi abdi, karena hamba itu bahasa Arabnya sama dengan abdun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba, untuk abadah. Jadi harusnya antara jin dan manusia itu sifatnya adalah merendahkan diri, saling mengayomi dan saling melayani. Kanjeng Nabi di usia 7 tahun, beliau sudah melayani atau mengopeni atau menghambakan dirinya melayani kambing. Jadi bagaimana agar kambing itu tidak kepanasan, agar dia juga makannya cukup. Nah, jadi Kanjeng Nabi di usia kecil sudah dilatih untuk melayani seekor kambing. Sehingga ketika beliau sudah dewasa, yang beliau layani adalah manusia. Nah, jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, maka kita sarannya adalah jika pekerjaan kita merupakan pekerjaan kantoran, maka sebisa mungkin kita jangan melupakan aspek pengabdian kepada manusia. Terlebih kita jangan melupakan aspek pengabdian kepada makhluk yang lain, contoh hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ya, paling tidak jika ada langgar atau musola dekat rumah kita berusaha untuk ngajar ngaji walaupun hanya 1 huruf, alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah, jadi Senin sampai Jumat katakanlah kita kantoran, kerja di kantor, Sabtu Minggu hari libur kita usahakan kita mengabdi pada manusia. Jadi apapun pekerjaan kita, jangan kita tinggalkan pekerjaan mengabdi pada sesama. Maka dari sini pekerjaan paling mulia adalah sebenarnya guru, karena guru itu adalah full pengabdian. Bagi seorang guru yang target hidupnya itu masih mengharapkan gaji atau mengharapkan bisyarah atau mengharapkan upah, maka tetap harus diinkludkan atau tetap harus disertakan aspek pengabdiannya. Tidak boleh 100% mengharapkan gaji, karena nanti dampaknya adalah pada ilmunya siswa menjadi tidak barokah, na'udzubillah min dzalik. Dia adalah Maha Pemberi, Dia yang memenuhi dasar lautan dengan mutiara, yang membungkus duri dengan mawar, dan memberikan ruh pada segenggam tanah. Nah, ini adalah gambaran siapa Allah. Jadi Dia mempunyai sifatnya adalah Maha Pemberi. Dia memenuhi dasar lautan dengan mutiara. Hanya Allah yang bisa. Makhluk manapun tidak akan bisa memberikan sebuah keindahan di tengah-tengah kegelapan. Jadi ini gambaran, artinya di tengah-tengah kegelapan Allah mampu untuk mencantumkan sebuah keindahan. Nah, dasar lautan kan gelap dan menakutkan, tapi di sana ada mutiara. Duri itu menyakitkan dan simbol negatif ya, tapi kemudian Allah membungkus duri dengan mawar, artinya di tengah-tengah keburukan ada keindahan. Dan Dia memberikan ruh pada segenggam tanah yang kita anggap hina, yang kita anggap tidak mempunyai faedah apapun, yang setiap hari kita injak, tapi Allah mampu memberikan ruh pada dia sehingga dia kemudian menjadi makhluk yang paling mulia, yakni manusia. Semuanya dilakukan tanpa ada pretensi dan tanpa pendahulu, artinya Dia yang mengawali, Dia yang mempunyai ide, karena Dia maha bisa, Dia maha pintar, maha bijaksana. Setiap komponen alam memiliki kedudukan di sisinya. Nah, ini adalah analoginya. Ketika kita mendengar ada orang yang tiba-tiba dia mendapatkan rezeki yang banyak,
Ketika kita mendengar ada saudara kita atau tetangga kita atau siapapun yang sudah mendapatkan rezeki yang banyak, maka kita akan condong untuk menemuinya, kita condong untuk mendekatinya, kita berharap agar kita kecipratan rezekinya juga. Nah, di sini Rumi menyampaikan bahwa demikianlah Allah. Jadi kita mengetahui bahwa Dia itu reputasinya itu tercangkup di seluruh alam lahir dan alam batin. Tapi mengapa kita tidak mencari manfaat darinya? Kenapa kita tidak mengharapkan kecipratan barokah darinya? Kita tidak meminta jubah-jubah kehormatan dan memohon kepadanya, tapi kita malah justru duduk menganggur dan berkata, jika Allah menghendaki, Dia akan memberi semua itu padaku. Nah, ini salah satu contoh sifat orang pemalas. Artinya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, ud'uni, berdoalah kepadaku, itulah perintahnya. Walaupun kita tahu Dia itu Maha Pemberi, Maha Pengasih, dan Maha Tahu, tapi kita diarahkan untuk tetap berdoa dan memohon kepadanya. Karena doa itu merupakan ibadah yang levelnya, yang perintahnya itu sama dengan sholat. Artinya kita sholat itu kita menjalankan kewajiban ibadah, kita berdoa, kita juga menjalankan kewajiban ibadah. Ibadah apa? Ibadah meminta. Jadi bayangkan, di agama ini meminta saja dapat pahala. Itu luar biasa. Dan Allah berfirman, tidak ada satupun makhluknya yang bergerak yang tidak dijamin rizkinya. Allah berfirman demikian. Artinya apa? Rizki dijaminkan pada makhluknya yang bergerak. Artinya tidak nganggur. Nah, disitulah kemudian kita niatkan segala pergerakan kita untuk melaksanakan perintahnya, untuk menjemput rizkinya. Hikmah yang bisa kita petik. Bayangkan saat ada manusia paling kaya mencintai seseorang, maka ia akan memberikan segalanya demi orang yang ia cintai. Bayangkan jika ada zat yang memiliki segalanya, mencintai seseorang, tak terbayang apa yang akan ia berikan padanya. Hanya ada satu jalan untuk bisa mencapai cintanya, yakni dengan jalan penghambaan. Memaksa diri untuk menjadi rendah di hadapannya saat ego selalu ingin lebih tinggi dari segala ciptaan. Latihannya adalah dengan ilmu melayani. Jadi kita sering lupa bahwa kita ini punya Tuhan, kita ini punya kekasih, kita punya Raja, kita punya Ilahun, kita punya Sang Pencipta yang Dia itu Maha memiliki segalanya dan Dia itu Maha Pemberi. Kadang-kadang kita ini lupa, karena lupa itu kemudian kita tidak pernah meminta. Bahkan ketika kita ingat pun kita tidak yakin. Nah, misalkan kita ingat Dia itu Maha memiliki segalanya, kita ingat Dia itu Maha Pemberi, kemudian ketika kita minta, kita tidak yakin bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan. Seringnya yang muncul di kepala kita adalah ya mungkin nanti dikabulkannya nanti lama, atau dikabulkannya beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, sementara kita butuhnya sekarang. Nah, itu murni bisikan dari setan. Itu murni bisikan dari nafsu kita. Karena ciri-ciri atau sifatnya setan adalah tergesa-gesa, ingin cepat-cepat terus ya. Jadi kalau hati kita ini masih tergesa-gesa, terutama dalam proses memohon pada Allah Ta'ala, maka itu yang memohon sebenarnya bukan dirimu, tapi setan atau nafsu yang ada dalam dirimu. Latihannya untuk bisa mencapai cintanya Allah Ta'ala adalah dengan cara melayani. Nah, proses melayani paling mudah untuk dilaksanakan adalah dengan dua. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan harta. Jadi kita melayani orang lain dengan ilmu dan kita melayani orang lain dengan harta kita. Itu yang paling mudah.
Jadi dengan kata lain, ngajar atau sedekah. Nah, itu adalah bentuk pelayanan yang paling mudah kita laksanakan. Halaman selanjutnya, Allah sangat dekat denganmu. Setiap pikiran dan gagasan yang kamu yakini, Allah akan selalu berada di dalamnya. Karena Dia yang memberikan eksistensi bagi gagasan dan pikiran itu dan membuatnya berada di pangkuanmu. Tetapi karena begitu dekatnya Dia denganmu, kamu tidak bisa melihatnya. Di sini Rumi mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka, jika ada seseorang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, kepadaku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab segala doa dari manusia apabila manusia memanjatkan doanya kepadaku. Nah, itu adalah surat cinta, ya, itu adalah kalimat-kalimat cinta dari Allah Ta'ala. Jika ada manusia yang bertanya kepadamu, jawablah aku ini dekat denganmu. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Setiap pikiran dan gagasan yang kita yakini itu semuanya ada Allah di dalamnya, ada Tuhan di dalamnya. Walaupun sempat terbesit di pikiran kita tentang keraguan akan Tuhan, itu pun juga gagasan itu muncul dari Allah Ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kok Allah memunculkan gagasan itu? Kenapa Dia mewujudkan gagasan itu? Allah berfirman, ada manusia yang diberi petunjuk dan ada manusia yang sengaja disesatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang disinilah kita harus menggunakan hati kita untuk menilai, kenapa kok ada manusia yang diberi petunjuk, kenapa ada manusia yang sengaja disesatkan. Jangan sampai kita terburu-buru suudzon kepadanya. Kita yakin bahwa segala keputusan dan kehendak yang Dia berikan, yang Dia munculkan, itu berasal dari kebijaksanaannya. Ingat bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha mengukur, maha menghitung. Jadi semuanya sudah diukur, semuanya sudah dihitung sesuai pada porsinya masing-masing. Jika ada orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka itu merupakan hasil dari ukurannya. Bisa jadi orang itu melakukan sebuah kezaliman yang luar biasa. Bisa jadi orang itu melaksanakan atau mengerjakan kemaksiatan yang melampaui batas. Karena saking cintanya atau sayangnya Allah pada dia, Allah ingin dia berubah, maka cara agar dia berubah adalah dengan apa? Disesatkan dulu. Sehingga dia kemudian merasakan ketidaknyamanan hati, merasakan pusingnya pikiran, merasakan buntu. Nah, di saat kebuntuan itulah cahaya akan datang. Intinya apa? Kita tidak pernah tahu. Malaikat saja ketika Allah mau menciptakan manusia khalifah fil ard, malaikat menyanggah. Kemudian Allah mengatakan, qala a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini level malaikat, apalagi kita manusia. Artinya kita berhusnudzon saja pada Allah Ta'ala. Jadi memang dengan husnudzon itu yang ada lagi-lagi adalah cinta kepadanya. Karena begitu dekatnya Dia denganmu, kamu tidak bisa melihatnya. Sama seperti tangan kita. Kalau tangan kita berjarak dengan mata kita, kita masih bisa melihat. Tapi ketika tangan kita sangat dekat dengan mata kita, kita tidak bisa melihatnya. Jadi salah satu pemahaman yang Rumi berikan bahwasanya kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan, karena Dia ada sangat dekat dengan kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.